Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya Terima kasih, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Dan pemirsa, insya Allah live pada malam hari ini dapat pula Anda dengarkan melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pemirsa, pada kesempatan malam hari ini guru kita Ustadz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. As'adallahu lailatak. Alhamdulillah nahnu bi khairin wa afiyah. Barakallahu fikum. Gimana antum kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. Walaupun rintik di luar. Wah, hujan kita ini subhanallah ya. Kalau deras kayaknya nggak jadi jalan tadi. Insyaallah. Tapi alhamdulillah ya. Terus tempatnya nggak jauh. Juga masih rintik-rintik. Masih tahan gitu. Alhamdulillah. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, alhamdulillah Ustaz dalam keadaan sehat, dan sesaat lagi pemirsa kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Silakan Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallah khair. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk utusan Allah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga salat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk para sahabat beliau, dan untuk siapa saja yang mengikuti beliau dengan baik sampai kelak hari kebangkitan. Amma ba'd. Ahibati fillah, pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio dimanapun antum berada, Allah berfirman di surat Abasa, Qutilal insanu ma akfarah. Binasalah manusia, celakalah manusia, terkutuklah manusia. Ma akfarah, betapa kufurnya dia. Ahibati fillah, nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Tapi mungkin sebagian memandang banyaknya musibah, bala, petaka yang menimpa negeri kita. Dari mulai banjir bandang, longsor, gempa bumi, COVID-19 yang belum selesai. Mungkin kita akan memandang, kok banyak kali ya musibah yang menimpa kita. Lebih banyak nikmat Allah daripada musibah yang menimpa kita. Tapi manusia itu kufur. Jumlah penduduk bumi ini hampir 8 miliar. Yang muslim gak sampai seperempatnya. Sisanya ya orang-orang kafir. Yang Islam sendiri mungkin ada yang Islamnya baru seperempat. Ada yang setengah Islamnya. Ada yang cuma namanya Islam. Maka Allah Azza wa Jal ketika mengatakan Qutilal insanu ma akfarah, Allah mengatakan min ayyi syai'in khalaqa. Cobalah manusia itu lihat, dia diciptakan dari apa?
Kita nih, Ana sekarang bisa duduk di sini sama host kita, antum bisa ngelihat kita udah gede-gede nih. Tapi sejatinya kita itu tercipta min nutfah, dari air mani jemaah. Subhanallah. Tubuh yang sebesar ini itu tercipta dari sesuatu yang hina, yang kecil sekali. Siapa yang menciptakannya? Apakah antum menciptakan diri antum sendiri? Apakah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, merasa mereka menciptakan diri mereka sendiri? Atau mereka ada tanpa pencipta? Maka ingat, ada yang menciptakan bumi ini. Dia maha kuasa. Dia yang menurunkan air hujan. Yang kalau sebagian ahli pakar mengatakan, oh, jumlah air hujan yang turun itu volumenya melebihi apa? Supaya kita sadar, kita tidak bisa mengatur turunnya hujan. Kita tidak bisa mengatur kapan terjadi gempa. Kapan longsor akan terjadi. Bayangkan longsor yang di Sumedang itu, yang kemudian memakan korban. Dan Ramil yang datang ke sana untuk melakukan evakuasi ikut tertimbun. Supaya kita tahu memang kita tidak dapat memprediksi apa yang terjadi. Kita makhluk yang tercipta dari air mani yang hina. Orang yang menetapkan segala-galanya. Thumma sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Jalan kita keluar dari ibunda kita, subhanallah. Ana dulu kebayang. Antum pernah gak mikirkan gimana antum keluar dari perut ibu antum? Ana dulu itu memikirkan bahwa Ana itu keluar dari pusarnya ibu. Jadi Ana pikir pusar ini kayak diikat gitu ya. Jadi nanti kalau lahiran dibuka pusarnya, anaknya keluar gitu ya. Subhanallah, ini namanya anak-anak ya. Ternyata enggak. Allah mudahkan keluarnya. Bayangkan jumlah 8 miliar manusia, gimana keluarnya itu? Allah yang memudahkan keluar dari perut ibunya. Kalau harus sesar, ada yang sesar. Tapi berapa persen? Ini diantara makna thumma sabila yassarah. Mudah dia keluar dari perut ibunya. Nggak harus ke dokter, nggak harus ke rumah sakit. Sebagian orang itu lahir, ini kita bicara rumah tangga. Sebagian orang itu ada yang lahir kamar mandi. Anak punya teman, istrinya itu mau ke kamar mandi, mau pipis, keluar anaknya. Allahu Akbar. Ada yang lahiran di mobil, lagi menuju kemana? Rumah sakit, udah lahiran. Itu Allah yang memudahkan semuanya. Maka hendaklah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Thumma amatahu fa'akbarah. Kemudian Allah yang mematikan kita dan menguburkan kita. Ini salah satu kemuliaan Allah buat manusia. Allah itu menciptakan kita dari tanah dan mengembalikan kita ke tanah. Tidak seperti bangkai-bangkai yang lainnya. Kita melihat ada bangkai anjing di jalan. Kita ada bangkai tikus di jalanan. Kita melihat ada bangkai dibuang ke sungai. Nggak dikubur. Dibiarin kayak gitu. Di hutan kita melihat bangkai-bangkai yang dimakan oleh binatang buas. Subhanallah. Manusia tidak. Antum tidak akan lihat bangkai manusia di pinggir jalan dibiarin oleh manusia. Enggak. Dimuliakan bangkai manusia. Diangkat, dikubur. Itu yang sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Kemudian thumma idza syaa'a ansyara. Kelak ketika Allah berkehendak, Allah akan membangkitkan kita. Ketika tiba waktunya, dunia ini akan hancur. Kita akan dibangkitkan kembali. Maka hendaklah semua bersabar dan bersyukur atas apa yang kita hadapin. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang jadi pembuka kita hari ini. Baik Ustaz. Hayakumullah. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan pemirsa, kita lanjutkan untuk membacakan soal-soal yang sudah masuk Ustaz. Siap. Soal pertama dari Salvinia di Jawa Barat Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan suami telah bercerai. Setelah 1 tahun kemudian kami ingin rujuk karena suami kasihan dengan anak-anak. Akan tetapi ibu suami tidak menyetujui hal tersebut. Sebaiknya apa yang harus kami lakukan Ustaz?
Nah, barakallahu fiik. Nggak disebutkan kenapa tidak setuju. Enggak, Ustaz. Cuma dikatakan ibu suami tidak setuju. Iya, ibu suami tidak setuju. Haibati fillah. Seorang anak ini harus berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi bukan berarti semua keinginan orang tua diikutin. Semua perintah orang tua dilaksanakan. Ketaatan seorang anak kepada orang tuanya selama tidak membahayakan itu anak. Yang kedua, tidak bertentangan dengan syariat. Kalau sekarang keinginan orang tua itu membahayakan kehidupan sang anak. Tadi mungkin dilihat anak-anaknya, takut cucunya tadi kurang perhatian, kurang pendidikan. Maka sang anak di sini perlu mempertimbangkan kembali larangan orang tua. Cuma kadangkala larangan orang tua itu beralasan. Kenapa orang tua nggak mau kembali? Kalau ternyata memang istri yang nggak soleha, orang tua ngelihat nih, ibu ngelihat nih, itu istrimu nggak menghargaimu sebagai seorang suami, tidak menghargai ibu sebagai orang tua, maka hendaklah anak mentaati. Tapi kalau ternyata istri udah berubah, jadi orang ketika rujuk itu kadangkala bukan karena cinta. Tadi kan alasannya rujuknya bukan karena cinta kan? Kasihan, Ustaz. Kasihan sama anak-anak gitu loh. Cinta udah hilang. Kadangkala nih orang udah lama ya. Ada istilah gimana, cinta pertama itu nggak terlupakan, nggak tergantikan atau apa? Nggak juga sih. Kalau Anda ngelihat ada orang yang mungkin pacaran bertahun-tahun, nikah cerai, mana cintanya gitu? Kalau bicara sekarang udah Allah mudahkan bagi dia menikah, kenapa diceraikan? Cintanya hilang, kadang-kala seperti itu. Nggak harus menikah itu dengan cinta, salah satunya dengan kesian, dengan maslahat, karena untuk kebaikan bersama. Maka Anda rasa yang perlu dilakukan oleh istri, suami, karena kayaknya duanya ini sudah membuat kesepakatan untuk rujuk. Maka dilihat apa alasan ibu mertua tidak mengizinkan putranya nikah lagi. Jadi kalau sudah setahun itu bukan rujuk ya, karena ini harus nikah baru lagi. Kalau di masa iddah mungkin langsung rujuk, tapi ketika di luar iddah maka harus menikah kembali. Maka tinggal sekarang anti membuktikan kalau anti sudah berubah, anti sudah lebih baik, insya Allah bismillah rujuk. Tapi kalau ternyata yang ditakutkan oleh mertua itu masih ada di diri anti, maka mertua kadang kalau ngomong kok nikah lagi, ntar cerai lagi sama dia. Itu yang ditakutkan. Karena penyebab perceraian pertama itu belum kelar. Maka tolong selesaikan dulu penyebabnya. Insya Allah semoga gak ada masalah untuk rujuk sambil membujuk orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Salviana yang sudah bertanya. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari saudari Ani Mulyani di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya khulu dengan suami dan akhirnya bercerai dikarenakan saya takut akan dosa jika kufur nikmat pada suami. Dan pernah rujuk setelah berpisah kurang lebih setahun. Dalam rujuk kami menikah lagi tanpa wali. Dengan saya menisbatkan wali itu dengan seorang guru ngaji. Setelah itu kami berpisah lagi dikarenakan kata seorang ustadz pernikahan kami tidak sah karena tidak ada wali. Pertanyaannya Ustadz, sudah talak berapakah pernikahan kami? Soalnya masih ada keinginan untuk rujuk lagi Ustadz. Berarti kan bukan cerai kalau yang kedua itu. Pisah aja karena ada ustadz yang ngasih tau nggak sah. Jadi pernikahannya nggak sah. Berarti nggak ada cerai, namanya nggak sah pernikahannya, gimana cerainya? Maka Anda rasa yang pertama nikah, yang kedua itu nikah syubhah ya. Karena mungkin dia berpikir dia janda, yang ada pendapat sebagian ulama kalau janda itu boleh menikah tanpa wali, atau bahkan tadi disebutkan dia cari ustadz atau apa yang menikahkan dia. Maka Anda rasa kalau
tadi udah cerai sekali, dihitung cerai sekali. Yang kedua itu tidak dimasukkan talak sebenarnya, karena suami tidak menceraikan anti juga tidak gugat cerai, karena masalahnya ada syubhat nikah anti sah tapi ternyata nggak sah sebenarnya. Yang harus dilakukan sebenarnya adalah memperbarui pernikahan dengan wali. Jadi bukan rujuk. Anti sekarang bagaimana? Karena nikahnya nggak sah, jadi pisahnya itu karena nikahnya nggak sah, jadi kita pisah dulu nih sampai nikahnya sah. Agar nikahnya sah, yang perlu dilakukan adalah mencari wali yang sah. Anti berangkat ke walinya anti, kemudian minta untuk menikahkan anti dengan dia. Setelah itu selesai. Jadi bukan, tetap cerai yang terhitung itu satu kali, yang ketika anti gugat cerai tersebut. Jadi untuk yang kedua ini pisahnya tidak jatuh talak sebenarnya, tapi pisah karena ada kesalahan dalam akad nikah dan diperbaharui akad tersebut dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam rukun dan syarat pernikahan. Setelah itu anti ya sudah, nggak ada masalah, tapi tetap dihitung satu kali talak yang pertama itu. Insya Allah seperti itu masalah pertanyaannya. Nah, barakallahu fiik. Jadi pernikahan yang tanpa wali tadi dimaafkan itu, Ustaz? Bukan dimaafkan, ya tadi jadi syubhat ya, ketika dia pikir sah gitu ya. Ketika dia pikir sah, kadang-kala orang itu dipikir sah sampai punya anak. Setelah itu baru ada yang ngasih tahu nggak sah gitu loh. Memang pendapat yang roji nggak sah gitu loh. Jadi karena nggak sah ya perlu diperbaharui pernikahannya sambil dia bertobat memohon ampun kepada Allah SWT karena melangkah tanpa ilmu gitu, seperti itu. Juga kadang-kala kan tadi katanya sama ustadz, sudah ada ustadz yang ngasih tahu. Dan orang awam ini kan agamanya fatwa, dia minta fatwa, ustadz gimana? Oh boleh, bismillah. Makanya jangan salah minta fatwa. Kalau mencari fatwa ke dewan fatwa aja gitu. Insyaallah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Naam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan itu jawaban untuk Ibu Ani Mulyani. Baik pemirsa, kami informasikan kembali bagi Anda ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Ibu Sri Hernayati di DKI Jakarta. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila seorang lelaki dicerai istri, Kapan itu ada lelaki dicerai istri ini? Jadi Menggugat istrinya cerai, ngomong, Ustaz. aku ceraikan engkau gitu kan. Nah, ya, bila ada seorang lelaki dicerai istri dan kemudian memiliki keturunan dengan mantan istrinya, lalu si lelaki ini menikah, dan ketika anak-anak pria tadi ini menikah, siapakah yang mendampingi lelaki ini di pelampinan anaknya? Istrinya atau ibu kandung anaknya tadi, Ustaz? Istri barunya atau ibu kandung anaknya yang pertama tadi, Ustaz, yang sudah menggugat cerai tadi? mendampingi. Kalau laki ada apa didampingin, dia kawin-kawin aja sendiri kan. Nah, ya jamaah, bismillah. Jadi kalau bicara ya ini yang terjadi di masyarakat awam ya, di mana anak laki yang nikah itu digandeng sama apa? Sama bapaknya. Lalu sekarang yang sebelah sana ibunya udah cerai gitu loh. Gimana akan ngantarkan itu anak ke pelaminan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara pernikahan yang sesuai dengan syariat, laki-laki itu tidak perlu wali. Yang perlu wali itu perempuan. Adapun bicara tradisi yang ada, ya selama tidak bertentangan dengan syariat nggak ada masalah. Tapi kalau umpamanya harus mengantarkan suami, mungkin anaknya mau diantarkan, ya bapaknya yang ngantarkan atau ibunya yang ngantarkan. Tanpa ada bapak, karena mereka sudah bercerai umpamanya. Kemudian apalagi kadang-kala terjadi ikhtilat laki perempuan. Ingat hal itu terlarang di dalam agama kita. Kita tahu bagaimana di masjid saja Nabi SAW mengkhususkan pintu untuk perempuan. Beliau mengatakan pintu itu kalau bisa untuk perempuan aja yang masuk dari sana. Jadi laki gak keluar masuk dari pintu perempuan. Begitu pula dalam acara akad nikah ya. Usahakan juga kita memisahkan antara laki-laki dan wanita. Untuk yang laki-laki udahlah biar dia di tempatnya laki-laki. Kemudian ketika laki-laki mau ketemu istrinya, ya udah diantarkan oleh ibunya umpamanya untuk ketemu istrinya. Kemudian bagian perempuan, dan ini yang ana lihat, mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki resepsi yang ada di negeri kita, walimah, agar sesuai dengan syariat. Perempuan ini
memiliki keinginan untuk pamer ya, dia ingin untuk dilihat lah sama teman-temannya, dia ingin bersolek ini itu. Tapi kita tahu perempuan nggak boleh bersolek kecuali untuk suaminya atau untuk perempuan lain gitu loh. Kalau sekarang dia mau ke tempat pernikahan, laki perempuan kumpul, dia mau buka, kalau dia pakai cadar dia nggak bisa buka cadar karena ada laki-laki di situ. Kemudian dia mau buka bajunya, kan sebenarnya perempuan sama perempuan itu juga nggak pakai kerudung gitu loh. Ya udah pakai baju perempuan aja, mau pakai baju yang bagus-bagus, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika pernikahannya atau resepsinya tidak sesuai dengan syariat, akhirnya perempuan nggak bisa untuk mengungkapkan keinginan tampil dia, itu nggak bisa, dia kesian gitu loh. Ya, ana rasa insya Allah kalau itu bisa dilakukan, pernikahan sesuai dengan syariat, ya udah perempuan datang ke sana, buka abayanya dibuka, kerudungnya dibuka, udah ketemu sama kawan-kawan dia gitu lah. Karena suasana pernikahan ini suasana gembira. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam waktu bersama Aisyah datang ke walimah itu, Nabi bertanya kepada Aisyah alaihi salatu, Aisyah, engkau punya permainan apa buatan buat mereka? Nggak ada, Nabi SAW kata dia. Orang Ansor ini suka main-main kata dia, suka senang-senang lah seperti itu. Akhirnya diajarin sama Nabi SAW untuk datang ke mereka sambil bernasyid ya, bersenandung, atainakum fahayyuna nuhayyikum. Jadi ada sesuatu yang indah dalam pernikahan itu, nggak tegang gitu, bukan juga datang ke walimah yang disetel hal ataka hadithul ghasyiyah. Ini pernikahan ayatnya ayat kiamat ini gitu ya. Jadi mungkin harus menyesuaikan. Jadi indah banget, sunnah itu indah banget ya. Jadi pertanyaan ibu nanti sebenarnya nggak perlu didampingin ketika sang laki mau ketemu sama perempuan, ya udah biar berangkat bersama ibunya. Tadi nggak harus berduaan. Di sini ibu, di situ bapak, padahal udah bercerai sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu jawaban untuk Ibu Ani Mulyani tadi. Mohon maaf, Ibu Sri Hernayati. Baik Ustaz, selanjutnya sudah ada line telepon yang menunggu Ustaz, kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa di mana? Saya Ibu Setiawati di Tangerang. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Ahlan bik. Barakallahu Ustaz. Ustaz, Ana mau tanya. Tafadhali. Ana beberapa waktu yang lalu melakukan gugat cerai terhadap kepada suami karena alasan syar'i, dan udah dikonsultasikan dengan Ustaz dan memang harus bercerai. Kemudian Ana waktu itu karena kurang ilmu, tidak tahu bahwa kalau istri menggugat cerai itu ternyata maharnya harus dikembalikan, dan kenapa hakim di pengadilan juga tidak memberitahu, tidak ada juga yang memberitahu Ana gitu. Kemudian Ana baru tahu ya setelah mengikuti kajian Ustadz lah beberapa waktu lalu tentang mahar. Nah sekarang kan mantan suami Ana sudah meninggal dan keluarganya itu kafir semua Ustadz, jadi tidak ada ahli waris karena tidak punya anak. Nah sekarang mas kawin itu, mahar itu tadinya berbentuk cincin sudah Ana jual karena ada namanya, tapi kemarin Ana beli lagi dengan jumlah yang sama gramnya karena Ana merasa ini kayaknya harus dikembalikan, tapi kan tidak ada ahli waris Ustadz. Nah ini bagaimana solusinya? Apakah kalau seandainya disodakohkan gitu, apakah berbentuk uang atau berbentuk barang mahar itu? Nah kalau misalnya disodakohkan, bisa nggak dipecah-pecah karena jumlahnya lumayan agak signifikan ya. Jadi maksudnya seandainya solusinya menurut Ustadz disodakohkan karena tidak ada ahli waris, apakah boleh dipecah-pecah misalnya karena ada keluarga terdekat Ana yang memang membutuhkan bantuan, begitu Ustadz? Iya, suami ibu muslim kan? Suami Ana muslim. Iya. Suami Ana muslim tapi mu'alaf sudah 20 tahun lalu. Masya Allah. Nah, nggak punya anak ibu dari dia? Tidak punya anak. Ana dengan dia juga
setelah anak janda dan dia juga duda dan tidak punya anak dengan pernikahan yang pertama. Subhanallah, subhanallah. Awalnya kan anak kira awalnya ada adiknya satu yang Muslim karena menikah dengan orang Islam, wanita muslimah. Anak sudah panjang lebar bicara, terus dia bilang saya ikhlaskan aja Bu yang sudah diberikan untuk ibu. Ternyata terakhir baru dia bilang saya juga Kristen kok Bu, begitu. Jadi nggak ada ahli waris sama sekali. Itu waktu di pengadilan putusannya itu gugat cerai apa suami menceraikan akhirnya? Gugat cerai. Tetap gugat cerai. Karena permasalahannya ternyata dia sebenarnya tidak boleh menikah Ustadz karena dia tidak mampu nafkah batinnya. Tapi dia tidak jujur. Jadi anak hanya sebentar menikahnya. Gitu. Subhanallah. Nah, jadi iya, dia mu'alaf 20 tahun tapi nikah sama ibu sebentar sebenarnya. Ya, jadi 20 tahun itu dengan istri yang pertama dulu, tapi memang 20 tahun lalu dia nikah tapi memang tidak punya anak. Kalau dengan anak sebentar nikahnya. Barakallahu fiik. Pertanyaan kedua boleh Ustaz, masih terkait dengan mahar? Siap. Yang kedua, misalnya anak punya mahar cincin sama gelang. Itu kan dulu waktu beli mungkin masih kurus, sekarang misalnya udah gemuk gitu. Terus mau ditukar gitu, Ustadz boleh nggak? Ya ditukar otomatis modelnya pasti beda ukuran dia gitu. Karena kan tidak ada yang model sama. Begitu Ustadz. Siap, barakallahu fiik. Syukran Ustadz. Ya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang untuk sahnya khulu ya, itu ada yang dikembalikan. Ada iwat. Cuma yang dikembalikan itu nggak harus mahar sebenarnya. Ya yang diridhoi suami, walaupun cuma kembalikan 100.000 ya nggak apa-apa kata suami, 100.000 udah selesai gitu artinya sah gugat cerai tersebut. Kalau memang sekarang ternyata waktu itu tidak ada pengembalian, tapi keputusan hakim sudah ditetapkan ya, karena ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW gugat cerai, Nabi bertanya kepada perempuan itu, ataruddina ilaihi hadiqatahu, engkau kembalikan, mau nggak kembalikan maharnya itu kepada dia? Waktu itu kebun. Kata istrinya, iya aku kembalikan, nggak ada masalah kata dia. Maka kemudian Nabi SAW menyuruh suaminya untuk menerima pengembalian itu dan dia kemudian menceraikan istrinya. Baik, kalau sekarang ternyata suami sudah meninggal dunia dengan kondisi keluarganya tidak ada yang muslim. Bagaimana dengan harta tersebut? Maka silahkan disodakohkan atas nama suami. Karena biasanya as-sultan wali man la waliya lahu. Sultan itu, pemerintah itu adalah wali bagi yang tidak ada walinya. Jadi kalau kita bisa ada lembaga pemerintahan yang menerima hal seperti itu, ya kita berikan. Tapi kalau pemerintah tidak ngurusin yang seperti itu, ya sudah, anti niatkan itu sodakoh buat suami. Nikahkan sodakoh buat suami. Sodakohnya bisa dibagi-bagi, mau dikasihkan full seperti itu nggak apa-apa. Tapi umpamanya nilainya anggap 5 juta, Anda mau bagi 1 juta, 1 juta. Terserah, yang penting itu milik suami, sehingga diniatkan sodakoh untuk suami. Terus pertanyaan kedua tadi, kalau bicara mahar ya. Mahar itu gelang gitu ya. Itu mahar itu sudah jadi milik istri sebenarnya. Jadi istri mau jual pun nggak apa-apa. Jadi nggak ada suami kemudian marah sama istrinya. Mana mahar yang aku berikan? Kok engkau jual gitu loh? Enggak, itu full jadi milik istri gitu loh. Jadi mahar itu milik istri, terserah istri mau diapakan. Bahkan suami kalau mau ambil uang itu harus izin istri dan harus dengan keridhaan istri. Tanpa keridhaan istri, haram suami makan mahar yang diberikan kepada istrinya. Maka kalau pertanyaan ibu, apakah boleh kita tadi gelang mahar itu kemudian kita ganti? Itu sudah milik ibu, mau dijual, mau diganti, mau diapakan. Tapi ada bab adab dalam rumah tangga ya. Kadangkala yang namanya suami itu ingin ngelihat pemberian dia dipakai sama istrinya. Kalau memang nggak cukup ya sampaikan kepada suami, minta maaf bang, aku jual umpamanya maharnya, aku belikan yang pas buat aku gitu, seperti itu. Tapi yang jelas yang namanya mahar itu 100% milik istri. Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran Karim, wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Allah kata, gimana kalian sebagai seorang suami
mau ngambil kembali maharnya. Ini kalau suami menceraikan istrinya. Atau bukan menceraikan istrinya, dia masih suami tapi dia mau ambil tuh maharnya, gimana? Engkau ambil lagi padahal kalian sudah berkumpul satu sama lainnya. Dan perempuan itu mengambil perjanjian yang besar dari kalian. Jadi sekali lagi ingat kepada para suami, mahar itu adalah milik istri. Full milik istri. Kalau mungkin maharnya rumah, mobil, apa itu milik istri dan istri bebas menggunakan maharnya. Jangan sampai ada yang mengatakan istri kurang bersyukur ya, mahar yang dikasih dijual. Enggak, itu milik dia. Jadi enggak ada ungkapan istri kurang bersyukur. Karena itu memang milik dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustadz. Dan itu jawaban untuk Ibu Setiawati, semoga bermanfaat ya. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada lagi line telepon yang menunggu. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Mbak Allah di Makassar. Baik, silakan Ibu. Baik Ustadz, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ibu. Barakallah. Ya, saya mau tanya Ustadz. Nah. Suami saya ini nikah lagi. Padahal kami tidak ada masalah apa-apa ya gitu. Nah, ya saya sebenarnya tidak terima ya gitu. Tapi saya tahu bahwa poligami itu kan dalam syariat dibolehkan gitu ya, Tad. Gitu, dan saya juga tidak ada alasan untuk menggugat cerai. Nah, sehubungan dengan pernikahan ini kan ada ayat yang mengatakan saya lupa An-Nur ayat berapa yang menundukkan mata itu loh Ustaz. Iya, wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim, ayat 30 Ibu. Nah. Oke, nah yang mau saya tanyakan adalah mohon pencerahannya, dan satu lagi, apakah ini merupakan takdir buat saya Ustaz? Iya, yang berkaitan dengan ayat itu apa yang Ibu ingin tanyakan? Kan artinya begini, alasan beliau untuk menikah lagi itu yang saya nggak terima gitu, karena pertama kami tidak ada masalah apa-apa gitu kan. Nah, kalaupun misalnya alasannya daripada zina gitu kan. Yeah. Untuk zina itu kan ayat itu berhubungan Ustaz, gitu loh. Jadi tundukkanlah pandangan kan begitu Ustaz. Nah, sebenarnya itu yang buat saya sampai sekarang itu belum bisa menerima gitu. Kalau misalnya takdir, oke, saya percaya gitu kan ya, kita harus mengimani pada dan kadar kan Ustaz gitu. Nah, tapi di sini masih ada ganjelan gitu. Memang saya akhirnya ya udah saya berserah diri gitu ya. Suami saya nggak mau lepasin saya dan nggak mau lepasin juga yang itu gitu. Dan saya juga nggak punya alasan untuk menggugat cerai. Nah. Selama ini beliau baik gitu, saya nggak ada masalah gitu. Iya. Nah. Oke, mohon pencerahannya Ustaz. Barakallahu fiik Ibu. Tenang. Barakallahu fiik. Ya, amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Allah memperbanyak seperti Ibu ini. Amin. Jadi seorang wanita yang dia berat, tadi dikatakan kan, dia gimana ya mau nerima suami kawin lagi, tapi dia yakin bahwasanya poligami ini diperbolehkan dalam syariat gitu loh. Bukan sesuatu yang menyebabkan dia harus menggugat cerai. Apalagi dia, subhanallah, semoga Allah menjaga dia juga, dia mengatakan nggak ada masalah di rumah tangga kita. Artinya suami juga tidak melakukan kezaliman sehingga dia harus menggugat cerai gitu loh. Nah, barakallahu fiik Ibu. Yang pertama, kalau bicara alasan menikah lagi, sebenarnya suami menikah lagi tanpa alasan boleh. Umpamanya dia hanya ngelihat, aku kepingin nikah lah, kepingin nambah istri, alhamdulillah aku punya rezeki lebih ya. Atau dia dengar ada mungkin dia punya kawan yang suaminya meninggal dunia, kemudian dia ingin menikahi dia ya. Atau juga bisa jadi masalahnya dia merasa anak ini sama istri yang sekarang, Ustadz kok kayaknya dia semakin tua ya, sedangkan anak punya hasrat ini kok nggak tersalurkan. Akhirnya nanti jatuhnya takut lagi berzina. Makanya diperintahkan seorang suami itu untuk menundukkan pandangannya. Kalau ternyata Rasul SAW kan menceritakan, kalau ternyata dia melihat perempuan, ternyata perempuan tersebut membuat hasratnya bangkit, apa yang harus dia lakukan? Falyarji ila ahli.
Solusinya kata Nabi SAW, pulang kepada istrinya. Pulang kepada istrinya. Kenapa? Fa innal ladzi biha mithal ladzi biha. Yang ada di perempuan yang dia lihat dengan yang ada di istrinya itu sama aja, nggak ada bedanya gitu loh. Maka seorang laki-laki yang menundukkan pandangannya dan dia beriman bahwasanya yang ada di semua wanita di muka bumi ini, secantik apapun itu sama. Tapi kan kadang-kala tadi ada laki-laki yang mungkin anak kurang, Ustaz. Kondisi maksudnya istri anak kadang-kala ya capek, lelah, ada banyaklah masalah mungkin yang menyebabkan dia ingin menikah lagi. Jadi sejatinya yang dilakukan oleh suami ibu itu dalam pandang agama boleh-boleh aja sebenarnya. Mungkin dia memang ingin menikah lagi. Kemudian terjadilah pernikahan. Buat ibu, taib, ini udah takdir Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan takdir manusia. Di antara yang ditulis di sana, suami ibu namanya Fulan. Itu tertulis di sana. Ibu akan menikah dengan dia, memiliki 3 anak selama 10 tahun. Kemudian setelah itu, suami ibu akan nikah lagi dengan perempuan yang sudah tertulis dalam catatan itu juga. Allah udah tahu gitu kejadian ini semua. Tugas kita, kalau takdir itu baik, kita bersyukur kepada Allah. Kalau takdir itu menurut kita buruk, maka kita bersabar. Dan ana rasa yang harus ibu lakukan adalah gak lama ibu hidup di dunia ini. Di sini bukan tempat bersenang-senang. Jadi segala perasaan berat yang ibu rasakan tadi, itu jadi penghapusan dosa. Maka ana rasa agar ibu bisa melanjutkan perjalanan hidup menuju kepada Allah ini dengan lebih tenang, udahlah. Yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Selama yang dilakukan suami dalam pandangan agama itu diperbolehkan, apalagi tadi ibu juga mengatakan alhamdulillah itu diperbolehkan dalam syariat. Masalah alasannya itu antara suami sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata dia melakukan yang haram dulu, karena ada yang kadang-kala tidak menundukkan pandangannya, dia matanya jelalatan, dia di kantor kumpulnya sama perempuan-perempuan, akan ada hisab buat dia nantinya. Tapi yang jelas pernikahan dia selama sesuai dengan syariat, ahlan wa sahlan, ibu terima dia kembali. Dan itu perempuan adalah saudari ibu sebenarnya, seorang yang muslimah. Kita harus saling berbagi sebenarnya. Dan di masa Nabi SAW, subhanallah, pernikahan itu begitu mudahnya, gak ruwet kayak sekarang. Ada satu sahabat meninggal dunia, istrinya janda, itu sahabat lain langsung menikahinya. Jadi hal yang lumrah hal itu. Maka ana tadi doakan semoga ibu bisa kuat, ibu tahan, dan banyak-banyak membaca la haula wala quwata illa billah. InsyaAllah Allah akan memberikan ganjaran yang besar buat perempuan-perempuan yang bersabar dan dia bersyukur, tidak ingkar dengan kebaikan suaminya. Karena ana lihat ibu semoga termasuk dari perempuan-perempuan tersebut. Barakallahu fiik. Nah, baik, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan itu jawaban untuk ibu yang bertanya, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya sudah ada lagi penelpon yang bergabung. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Bapak Suhendar di Asahan, Sumatera Utara. Baik, silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kabar nih Bang? Alhamdulillah. Masya Allah. Antum dari Asahan nih? Iya, Ustaz. Berapa jauh dari Medan Asahan tuh? Kurang lebih 4 jam Ustaz. 4 jam. Soalnya ana dulu punya kawan di Medina. Ana tanya, antum dari mana? Dari Medan Ustaz. Medannya mana? Asahan. Masih jauh katanya. Biasanya orang Asahan ngomong orang Medan juga Bang. Gitu loh Ustaz. Masya Allah. Nah, tafadhal. Ana izin bertanya Ustaz. Nah, silahkan. Bolehkah seorang ayah tiri menjadi wali anak tirinya Ustaz? Dikarenakan ayah kandungnya itu tidak bisa hadir karena sakit. Bisa diwakilkan nggak? Artinya ada penyerahan dari wali aslinya. Itu kurang tahu Ustaz katanya. Itu boleh apa nggak Ustaz? Kalau memang ada perwakilannya mau mewakilkan ke ayah tirinya Ustaz? Kalau ada perwakilan kepada siapa aja Bang. Jadi nggak harus ayah tiri, orang lain pun ya.
Umpamanya anak ada di luar negeri, umpamanya anak nggak bisa datang, anak wakilkan kawan atau tetangga, boleh siapa aja. Karena selama diwakilkan, artinya sebenarnya walinya itu wali asli, hanya dia mewakilkan gitu loh Bang. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kalau tadi yang diwakilkan itu ayah tirinya, tapi tetap menyebutkan bahwasanya dia hanya wakil gitu loh, bukan dia menikahkan. Dia hanya menjadi wakil dari wali aslinya gitu loh. Setelah ada penyerahan perwakilan tadi, tinggal dipastikan perwakilan itu bisa tertulis, bisa lisan. Nah, Ustaz, itu nanti bahasanya gimana, Ustaz? Bahasanya mewakilkan gitu saat ijab kabul, Ustaz. Dia sampaikan walinya yang bernama Fulan telah mewakilkan aku untuk menikahkan putrinya. Jadi tetap yang menikahkan itu wakilnya setelah ada penyerahan dari walinya. Dia sebutkan itu. Artinya dia bisa mengatakan aku nikahkan engkau atas persetujuan walinya yang telah mewakilkan kepada aku dengan putrinya dia yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar sekian. Jadi kayak gitu nggak ada masalah. Nah, ini Ustaznya, masalahnya yang kedua Ustaz, saat penyebutan ayat tirinya itu, dia kan ayat tirinya keturunan suku Batak. Misalnya contohnya kan akhwatnya ini, anak tirinya namanya Anissa, ayah kandungnya namanya Bapak Amri. Jadi saat disebutkan Anissa Saragi binti Amri Saragi, sedangkan Saragi itu dari suku nasab keturunan ayah tirinya Ustaz. Boleh Ustaz? Berarti salah penyebutan atau gimana? Enggak, dia memang kata hakim walinya ini situ katanya nggak apa-apa katanya. Biar dua-dua ayah tiri sama ayah kandungnya dapat katanya. Dapat apa maksudnya? Iya, artinya begini. Artinya cuma salah penyebutan nggak ada masalah kalau salah gitu loh. Tapi yang jelas tadi ada yang namanya pewakilan ya, penyerahan. Jadi kalau sekedar salah menyebutkan, maka insya Allah nggak ada masalah. Yang penting perempuannya itu, Fulana itu namanya. Cuma kadang-kala kan namanya Fatimah binti Fulan, kadang-kala ada salah-salah dikit penyebutannya, tapi orangnya benar Fulana itu yang dinikahkan. Insya Allah nggak ada masalah gitu. Nah, namun Ustadz kalau si ayah tirinya itu tidak mengecek mewakilkan itu nggak sah. Kalau tidak ada pewakilan dari ayah, dari wali yang sebenarnya, maka pernikahan itu tidak sah. Nggak, maksudnya Ustadz yang saat mengucap ijab kabul itu bahasa ayah tirinya itu mewakilkan, gitu. Nah, kalau nggak ada bahasa begitu gimana Ustaz? Iya, artinya bahasa itu bisa disebutkan, bisa nggak disebutkan. Artinya memang ada yang mewakilkan. Jadi benar-benar pewakilan itu ada. Jadi ketika ijab kabul itu dia sebutkan, nggak ada masalah. Nggak pun umpamanya dia katakan aku nikahkan engkau dengan putrinya Fulan binti Fulan bin Fulan. Dan betul ternyata Fulan ini wakilnya gitu loh. Jadi insya Allah wakil itu boleh melakukan tindakan sesuai dengan yang diwakilkan. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Seperti itu. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz, dan terima kasih kepada saudara yang sudah bertanya. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari saudari Mona Ustaz di Jawa Barat. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah menikah 24 tahun. Beberapa kali terjadi pertengkaran yang menyebabkan kami tidak bisa saling berkomunikasi. Yang terakhir pun sama, saya tidak bisa melakukan komunikasi. Suami memisahkan diri dari kamar sudah 2 minggu kurang lebih. Dan saya sudah berusaha memohon ridho dan maaf dari beliau. Tetapi beliau hanya meresponnya untuk supaya ngobrolnya nanti saja. Dalam hal ini bagaimana yang harus saya lakukan Ustaz? Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi udah 2 pekan nih didiamkan. Pisah udah ranjang Ustaz. Pertanyaan ini tanggal berapa? Nggak kelihatan tanggalnya Ustaz. Jadi Anda takut 2 pekan pertanyaannya sebulan yang lalu gitu loh. Berarti sudah sebulan. Sebulan 2 pekan. Mudah-mudahan pertanyaan yang baru ya. Jamaah rahimakumullah. Para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun antum berada. Berkaitan dengan keributan yang terjadi dalam rumah. Sebelum Anda jawab pertanyaan ini, Abu Darda pernah mengatakan kepada istrinya, "Idza ghadibtu faraddini, wa idza ghadibti raddaituki." Kalau aku sedang marah, tolong engkau berusaha untuk menyejukkan aku, menenangkan aku. Kalau engkau yang marah, aku yang akan menyejukkan diri, mencari keridhaan.
Kalau nggak seperti itu, ya kita akan cepat berpisah. Jadi dalam rumah tangga kalau tadi dikatakan terjadi keributan, ketika suami marah, istri diem, jangan jawab. Jangan jawab. Mungkin sang istri mengatakan, Ustadz, ana nggak salah Ustadz. Di dalam rumah tangga ini nggak ada kalah dan menang. Yang ada cinta dan sayang. Jangan mengatakan enggak, ana nggak salah, ana harus buktikan kalau ana nggak salah. Enggak, kau tinggal diem. Iya bang, ana minta maaf. Astagfirullahaladzim, semoga Allah menerima taubat ana. Insya Allah emosi suami yang meluap-luap ketika istri diem dan minta maaf, selesai urusannya turun. Tapi kalau sang istri menjawab, yang ada bak bensin menyirami api. Piur. Terbakar tuh rumah. Begitu pula suami. Kalau istrinya lagi, ya kondisinya mungkin ada masalah kemudian marah. Suami kan mengatakan, aku kan pemimpin, gimana dia marah-marah sama anak? Diam. Itu Abu Darda. Nabi SAW di rumahnya pernah Aisyah itu marah sampai ngangkat suaranya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu mau masuk rumah atau lewat dengar suaranya Aisyah naik, maka Abu Bakar minta izin untuk masuk radhiyallahu anhu. Ketika dia masuk, dia samperin putrinya. Mau digampar ini Aisyah. Lalu Nabi SAW menghalang-halangi. Supaya Abu Bakar tidak dapat mendekati Aisyah. Karena istrinya, istri Nabi SAW. Walaupun tadi dia marah. Akhirnya Abu Bakar pulang sudah. Ketika pulang Nabi duduk sama Aisyah lagi. Aisyah, engkau gak ngeliat tadi aku nyelamatkan kau dari orang tadi tuh. Akhirnya mereka damai lagi jemaah. Jadi usahakan rumah tangga ini kayak gitu tuh. Terus gimana sekarang kepada pertanyaan tadi yang sudah 2 pekan didiamkan. Kemudian suami mengatakan komunikasinya nanti aja. Nanti aja, tunggu, gak apa-apa. Tetap anti berusaha untuk lebih baik lagi, anti banyak istighfar, bertobat kepada Allah, perbaiki hubungan anti sama Allah SWT. Niscaya Allah akan memperbaiki hubungan anti sama suami anti. Kadangkala masalahnya itu bukan kita sama suami sebenarnya. Bukan anti sama suami. Masalahnya anti sama Allah SWT kurang baik. Sehingga berdampak kepada kehidupan kita. Maka buat teman-teman ya, yang mungkin punya masalah dalam keluarganya, cobalah pintu langit. Bersimpullah kepada Allah. Perbaiki dirimu. Insya Allah Allah akan memperbaiki kita sama orang lain. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan itu jawaban untuk Ibu Mona yang sudah bertanya 2 pekan lalu Ustaz. Benar, baru 2 pekan lalu. Berarti sekarang masih didiamkan dia. Iya, kemungkinan Ustaz. Nah, jadi 1 bulan berarti sudah, pas 1 bulan berarti. 2 pekan, yang lalu dan sudah didiamkan 2 pekan. Kayaknya insya Allah udah baikan tuh. Ya, Nabi SAW pernah sebulan mendiamkan istrinya. Sebulan didiamkan istrinya. Jadi insya Allah kita doakan semoga udah baikan. Mudah-mudahan. Amin. Barakallah. Baik Ustaz, selanjutnya pertanyaan dari Hendriadi di Banten. Tapi ada telepon yang menunggu Ustaz. Masya Allah. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Dengan siapa di mana? Hamba Allah dari Sumatera Utara Ustaz. Silakan Ibu. Nah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiik. Tafadhali ukhti. Barakallahu Ustaz. Ana mau bertanya tentang ini Ustaz. Sah-sah pernikahan seorang wanita ini Ustaz ya, ketika dia minta orang tuanya ini Ustaz, ayahnya ya Ustaz ya, untuk menjadi wali. Tapi wanita ini sudah janda Ustaz. Iya. Dia meminta orang tuanya tadi menjadi wali, namun orang tuanya tadi tidak setuju Ustaz. Karena yang dinikahi dia itu suami orang dan tetangga sendiri gitu Ustaz. Suami orang. Tadi kan merasa artinya mau jadi istri kedua. Dia menjadikan istri kedua Ustaz. Iya. Namun ayahnya tadi nggak setuju karena masih tetangganya gitu Ustaz. Iya. Jadi orang tua dia nggak mau. Jadi anaknya jandanya tadi ini pergi ke kampung lain dan Nikah membawa dia adiknya di sana. untuk jadi wali itu Ustaz. Nah, Tapi nikahnya ini tidak sah secara hukum Ustaz. jadi sekedar nikah siri gitu. Iya Ustaz. Sah tidakkah menikah mereka gitu Ustaz? Masya Allah.
Nah, Sudah paham pertanyaan anak kan? paham. Jadi dia ini dinikahkan sama adiknya karena bapaknya tidak menyetujui. Iya Ustaz. Seperti itu. Nah, Dan barakallahu. berjalan 4 tahun ini Ustaz. Subhanallah. Dan nggak ada masalah di rumah tangga mereka. Di rumah tangga suami yang masalah ini Ustaz. Tanah yang dari pihak suami itu keluarga kita gitu Ustaz. Yang pihak suaminya yang ini keluarga kita masihan gitu Ustaz. Jadi rumah tangga mereka agak sedikit berantakan jadinya gitu Ustaz. Subhanallah. Kondisi bapak sampai sekarang belum menyetujui. Belum Ustaz. Iya. Bahkan kan dia bilang kalau sampai mati pun saya nggak akan merestui gitu Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Syukran Ustaz. Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah. Kembali kepada masalah perwalian. Wali itu sudah ada ketetapannya. Yang pertama adalah orang tua. Bapak. Ketika bapak meninggal dunia atau bapak nggak ada, baru digantikan dengan selanjutnya. Di antaranya tadi ada adik umpamanya. Itu bisa menjadi wali sebenarnya. Ketika wali yang pertama tidak ada. Tapi kalau wali yang pertama ada, maka nggak bisa pindah. Kecuali dengan gugatan. Contohnya bapak nggak mau menikahkan. Sedangkan dia ini insya Allah menikah dengan orang yang tepat. Karena orang tua tidak atau bapak tidak menyetujui, maka dia bisa menggugat bapaknya ini ke pengadilan. Jadi ada yang namanya wali al-adl, wali yang menghalangi anaknya menikah. Jadi perlu dia membuktikan bahwasanya alasan bapaknya ini tidak sesuai dengan syariat. Bukan alasan bapaknya tidak sesuai dengan nafsu dia, nggak boleh. Datang ke hakim. Anda pernah melihat form yang harus ditulis, diajukan, nanti bapaknya dipanggil. Bapaknya datang, kalau bapaknya nggak datang, nanti biasanya hakim akan memindahkan kepada wali yang selanjutnya. Tadi salah satunya mungkin kepada adiknya. Maka kalau dikatakan apa nikahnya sah, Anda rasa pernikahan itu ada syubhat yang harus diperbaharui. Ima tadi itu perempuan berangkat ke pengadilan untuk menyatakan bahwasanya kita dulu nikah dengan adik ini karena bapak tidak menyetujui. Jadi nanti pengadilan yang menetapkan karena masalahnya sudah ada pertikaian di sini antara wali dengan adiknya. Antara bapak sama anak sebenarnya keributan ini. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bishawab, tapi yang jelas jamaah jangan bermudah-mudahan dalam urusan pernikahan. Sudah ada aturan. Karena kadang-kala orang memikirkan, oh saya pakai wali hakim. Siapa engkau? Hakimnya siapa? Kadang-kala yang dianggap hakim ustadz di kampung. Pokoknya itu sudah hakim, jadi dia sudah menyetujui. Nggak kayak gitu. Hakim di Indonesia ini ya KUA, ya pengadilan agama, yang mereka lah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk ngurusin urusan ini. Jadi Anda rasa urusan yang ditanyakan tadi, cuma kadang-kala orang itu kurang bertakwa gitu. Dia nggak ada urusan. Sudah yang penting kadang-kala yang tanya ini orang lain. Untuk menanyakan kondisi saudaranya gitu loh. Yang melakukan itu habar her. Sudah dia ada urusan anak-anak sudah pakai wali sah gitu loh. Maka anak rasa mungkin bagi tadi ukhti yang bertanya untuk memberikan nasihat kepada adiknya yang menikahkan. Coba dia suruh bertanya, apakah engkau memang berhak? Atau ternyata engkau bikin putusnya silaturahim dengan melakukan itu. Jadi kondisi orang tua tadi ada pertanyaan tadi yang mau rujuk, ibunya nggak setuju juga. Yes. Ya, seperti itu. Sebenarnya kan kalau laki nggak perlu wali dia nikah, dia tinggal nikah aja. Tapi kan untuk menjaga perasaan ibu di sini. Tapi kalau yang di sini ini berkaitan dengan sah dan tidak sahnya nikah gitu. Maka perlu adanya nasihat buat dia. Kalau memang dia tetap memaksa untuk nikah, berangkat ke pengadilan agama untuk mendapatkan wali yang pantas buat dia nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Baik, jazakumullah khairan Ustaz, dan itu jawaban untuk saudara yang bertanya dan sekaligus jadi
pertanyaan terakhir Ustaz. Masya Allah. Dan kami mohon maaf, pertanyaan dari saudara Hendriadi tadi belum sempat dibacakan dan insya Allah mungkin akan dibacakan di kesempatan berikutnya. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sudah meluangkan waktu untuk hadir ke studio Fatwa TV Jember Ustaz. Barakallahu fiik. Hayakumullah. Dan pemirsa, saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah ditentukan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang